visi RUU PTL kita yang akan datang. Sekira itu saja, selebihnya nanti ada Pak Ridwan Hisam dan Pak Bambang. Luar biasa Pak Muhtarudin. Masih ada tambahan? Katanya begitu? Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya harus menjawab dulu pantun dari PLN Nusantara Power. Karena 2 pantun dikeluarkan. Ini biasanya kalau komisi kita ini Pak Tif dan saya ini kita harus antisipasi nih. Koki meracik bumbu membuat masakan. Tadi itu kan yang disampaikan Pak. Masakan terasa enak ketika dimakan. Rapat dengan Komisi 7 memang mengasihkan, walau serius tapi tetap menyenangkan. Itu biar imbang dulu kita. Baik, Pak Hendy dan jajarannya, kemudian juga tentunya para BUMN yang berada di bawah MindED, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi dari penyampaian tadi. Yang pertama dengan PTBA, Pak Arsal. Ini kalau saya dengan beliau ini sering berdiskusi lah ya. Ini saja Pak Arsal. Pertama begini, mengenai masalah topik kita hari ini kan transisi energi ya, Pak Hendy, seperti itu. Lalu dalam transisi energi tersebut tentunya judul besarnya adalah bagaimana kita ingin menuju net zero emission 2060. Kita tahu bahwa pada saat ini dari bauran energi yang sekarang, ya ini kita baru mencapai 12,4%, ya 2,4%. Mudah-mudahan di 2024 bisa katanya mencapai 14 atau berapa persen, 17. Dan ini pun masih jauh dari target menuju kepada 23% di tahun 2025. Dan tentunya dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, ini rata-rata bagaimana strategi bisnis dari masing-masing BUMN di dalam bagaimana mengurangi penggunaan energi fosil. Kan seperti itu. Pelan-pelan ada yang menggunakan energi listrik, kemudian juga menggunakan biofuel. Tetapi juga saya pikir bukan hanya persoalan bagaimana mengurangi, tetapi juga ada beberapa hal strategis lainnya yang memang perlu terus dilanjutkan. Misalkan pada PTBA, ini kan beberapa waktu yang lalu pernah ada program DME, ya di methyl. Dan kemarin itu saya masih ingat beberapa waktu yang lalu sempat beberapa kali FGD dengan kami Komisi 7, dan saya pikir sebetulnya ini hal yang strategis. Bagaimana kita melihat di dalam rangka menuju net zero emission itu salah satunya adalah gasifikasi batu bara. Tapi memang barang ini tidak semudah yang kita pikirkan, tentunya seperti itu. Kemarin-kemarin itu kan ada kerjasama 3 pihak, PTBA sebagai pemilik barang, kemudian pemilik teknologi, waktu itu Air Product, lalu yang kemudian ketiga sebagai off-taker nantinya karena memiliki jaringan yaitu Pertamina. Saya pikir karena Air Product-nya menarik diri, PTBA perlu memikirkan untuk apa sih penggantinya. Dan saya pikir MindED perlu memberikan perhatian Pak, karena bagaimanapun juga cadangan 3 miliar ton batu bara itu cadangan. Oh, jadi beliau lebih hafal lagi ngebornya gitu kan. Yang jelas bahwa kalau dengan tingkat produksinya sekarang pun 150 tahun tidak habis ini. Tetapi di tahun 2060 kita sudah net zero emission, walaupun ada carbon release, ada carbon capture. Saya masih ingat dalam kebijakan energi nasional yang sekarang disusun oleh DEN, itu memang di tahun 2060 itu masih ada PLTU, tapi komposisinya 5%. Nah saya pikir kita perlu memikirkan masa depan PTBA. Ini kan juga selain transisi energi, juga transisi bisnis, kan seperti itu. Ini harapan kami kepada PTBA, mungkin nanti bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, kepada IBC Indonesia Battery Corporation, Pak Toto, izin interaktif pimpinan. Ini kalau saya lupa ingat ya, kemarin IBC komposisi pemegang sahamnya apa saja ya? Izin Pak Pimpinan, jadi 25% Pak, 25% itu masing-masing dari Pertamina melalui PPI, Pertamina Power Indonesia, 25% itu dari PLN, 25% dari
PT Antam Pak ya, dan juga 25% dari sebenarnya Main ID tapi melalui PT Inalum Pak. Kondisi sekarang seperti itu. Oke. Apakah bisa dibilang IBC anak perusahaan Antam dan juga anak perusahaan atau anak perusahaannya Main ID jadi? Cucu afiliasi Pak, kalau definisi resminya afiliasi. Terafiliasi. Iya, betul. Oke, baik begini. Yang ingin saya tanggapi begini. Saya melihat bahwa sebetulnya upaya pemerintah untuk melihat bagaimana teknologi baterai harus dikuasai itu adalah sesuatu yang penting. Dan saya memberikan apresiasi kepada hal tersebut. Cuma dari komposisi saham yang ada, Pertamina 25%, PLN 25%, Antam, kemudian Inalum, menurut saya sih fine-fine aja. Tetapi kok saya jadi bingungnya begini Pak Hendy, kenapa untuk baterai malah ada saham Pertamina di situ? Saya pernah berdiskusi, pernah sampaikan pada satu forum FGD kita ya. Saya masih ingat, saya dulu kuliahnya manajemen pemasaran. Saya masih ingat ada buku manajemen pemasaran karangan Phil Kotler. Jadi kalau angkatan 90-an itu dengan Phil Kotler itu kitab suci untuk manajemen pemasaran. Di dalam dalam buku tersebut, salah satu ringkasan cerita. Pada saat itu ditampilkan satu case. Ada sebuah perusahaan mobil listrik pada saat itu. Mobil listrik pada saat itu. Saya lupa namanya, tapi saya ingat-ingat kok kayak namanya Tesla gitu pada saat itu. Saya lupa juga bahwa kemudian dalam buku itu dikatakan akhirnya perusahaan listrik tersebut dibeli oleh, kalau saya tidak salah, apakah General Motor atau salah satu perusahaan minyak, apakah Exxon atau Chevron, saya lupa. Tapi perusahaan mobil listrik itu dibeli untuk dimatikan. Dibeli untuk dimatikan. Karena kenapa? Karena terkait langsung dengan persoalan core bisnis yang membeli. Karena dipandang bahwa mobil listrik itu adalah satu masalah di masa yang akan datang dan terbukti pada hari ini. Lalu saya merasa ini kok apa yang saya pernah baca itu 25 tahun kemudian hari ini saya hadapi satu realita. Kok IBC di dalamnya ada saham Pertamina? Ngapain? Pertamina ini energi fosil. Nggak mungkin akan mengembangkan persoalan storage energy. Ini menurut saya pemerintah harus mengevaluasi ulang. Karena ini bertentangan dengan persoalan strategik pengembangan bisnis kita. Gitu loh. Saya nggak tahu Pak Toto bagaimana, tapi Anda mendengar saja, bukan berkomentar. Tidak pada posisi itu. Tapi saya merasa ya, fraksi Golkar merasa ini kayaknya perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Karena ini menurut saya selama ada Pertamina di situ, konflik of interest. Nah, mungkin untuk pengembangan lebih lanjut, saya pikir perlulah dipikirkan hal-hal yang mengantisipasi hal seperti ini. Itu dengan terkait untuk IBC. Lalu kemudian berikutnya adalah PT Timah. PT Timah, Pak Hendy, ini di rootnya ini orangnya sabar nih. Banyak senyum. Saya kenal dia ini dari bawah. Udah tahun 90-an. Kemudian Dirop-nya juga sama. Dirop-nya ini juga orang karir, kenalnya hampir 20 tahun yang lalu. Ini orang kerja semua. Mudah-mudahan Pak Hendy juga sabar dengan situasi yang ada seperti sekarang, karena PT Timah ini kasihan. Mewarisi masa lalu. Dan saya melihat Pak Hendy juga beberapa tahun yang lalu sempat ke Bangka, mungkin bagian dari program-program bersih-bersih dapur, karena kasihan Pak kalau mereka harus cuci piring, capek seperti itu. Nah kemudian bagian tadi penyampaian transisi energi dan sebagainya, saya melihat ya bagaimanapun juga bahwa program-program yang dilakukan itu haruslah membuat lebih efisien dan lebih lincah, kan seperti itu. Dan tapi tentunya misalkan jangan ditiru juga Pak Nuradi, misalkan di dalam bagaimana membuat lebih murah, misalkan menganjurkan mitra membeli BBM tanpa PPN misalnya, seperti yang di masa lalu, itu kan masalah besar menurut saya. Nah jadi harapannya adalah bagaimana PT Timah di dalam membuat kebijakannya ini lebih efisien dan tentunya
sejalan dengan kebijakan transisi energi yang sekarang kita sedang jalankan. Kemudian untuk PLN, begini dulu, sebelumnya kalau Inalum ini sudah on the track lah, apalagi yang mau kita komentari, karena memang mereka beroperasi menggunakan energi PLTA, the full itu. Tinggal persoalan efisiensi aja, efisiensi material, tapi saya pikir hari ini kita membahas tentang energinya kan, dan mereka sudah lakukan itu. Kemudian Antam juga sama, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau Antam terkait dengan kepemilikan saham di IBC-nya aja Pak, nanti Pak, seperti apa. Lalu kemudian PLN Nusantara Power. Begini Pak, saya masih ingat saya berbicara ini 2 minggu yang lalu dengan Pak Dirut PLN, Pak Darmo, seperti itu. Karena Dijen Gatrik menyampaikan di dalam RUPTL di tahun 2030 itu memang tidak ada lagi PLTD. Tetapi yang menjadi catatan Pak, saya melihat dari peta rencana pembangkit EBT hingga 2030 Bapak ini, ada hal yang harus diperhatikan oleh PLN Nusantara Power, adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan listrik untuk daerah 3T, terluar, tertinggal, terpencil. Misalkan, saya kemarin berusaha keras dan akhirnya itu bisa terpenuhi, bagaimana Pulau Nangka yang ada di Bangka Tengah misalnya, bisa teraliri listrik 24 jam. Jadi prosesnya panjang Pak, 30, ini tanggal apa nih? Tanggal 27. Nah, rencananya tanggal 30 November nanti akan teraliri listrik 24 jam. Jadi selama ini dari Indonesia Merdeka sampai tanggal 29 November itu listriknya baru 12 jam. Nah, saya tidak melihat bagaimana nanti ke depan di dalam rencana pembangkit listrik EBT hingga 2030 ini apa sih rencana untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar tadi, seperti itu. Ketika yang paling efisien adalah menggunakan PLTD Pak. Ini kan mesti clear dulu kita. Ya, saya pikir demikian penyampaian saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. 7 kali 7 sama dengan 49, setuju nggak setuju, semua sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.